Jumpa lagi dengan saya Dara Suryawara dengan NIM 2112061969 kelas G12. Di sini saya akan menampilkan video edukatif untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dalam mata kuliah Inovasi Pembelajaran IPS SD. Adapun muatan IPS-nya yaitu kompetisi dasar 3.1 dan 4.1 dan kompetisi inti 3.1 dan 4.1 pada kelas 5 SD. Tema inovasi pengembangan media pembelajaran berbasis digital interaktif untuk sekolah dasar pada muatan IPS dalam kurikulum 2013. Dengan tema materi udara bersih bagi kesehatan. Bagaimana lingkungan tempat tinggalmu? Apakah kamu tinggal di tempat yang bebas polusi atau sebaliknya? Jika kamu tinggal di tempat yang penuh polusi, tempat tinggalmu sangat mempengaruhi kualitas udara yang kita hirup setiap saat. Kualitas udara tersebut sangat berpengaruh terhadap kesehatan kita. Udara bersih membantu kita hidup sehat. Sebaliknya, udara yang penuh polusi dan mengandung virus berbahaya akan berpengaruh terhadap kesehatan kita. Udara begitu dekat dengan kita, dengan kehidupan sehari-hari. Udara adalah unsur vital bagi kehidupan karena setiap organisme memerlukan udara. Bisa dikatakan, udara yang mengandung gas oksigen sudah menyatu dengan kehidupan kita karena udara juga ada dalam tubuh kita. Karena perannya tersebut, kita tidak bisa hidup tanpa udara. Tubuh kita harus menghirup udara secara terus-menerus. Jika tidak ada udara, kita tidak dapat hidup. Oleh karena itu, udara sangat berharga bagi kita manusia, bahkan bagi makhluk lain ciptaan Tuhan. Bagaimanakah udara yang bermanfaat bagi manusia? Tentu saja udara yang bermanfaat bagi manusia adalah udara bersih. Udara bersih adalah udara yang bebas dari polusi dalam bentuk padat, cair, dan gas seperti debu dan karbon. Sayangnya, udara bersih susah kita dapatkan. Saat ini, entah disengaja atau tidak, justru manusia sendirilah yang merusak kualitas udara. Banyak manusia mengabaikan penggunaan udara. Udara yang seharusnya menjadi penopang hidup manusia supaya sehat malahan dicemari dengan berbagai gas beracun. Selanjutnya ada penyebab pencemaran udara. Yang pertama yaitu kekurangan pepohonan hijau. Pohon merupakan salah satu faktor penting terciptanya udara bersih. Pohon kita mengeluarkan karbon dioksida yang diperlukan pepohonan, oleh karena itu pepohonan hijau di sekitar kita berguna sebagai sumber oksigen bagi kita. Yang kedua yaitu kebersihan air. Air sangat penting bagi kehidupan. Air bersih menghasilkan banyak oksigen dan memberikan nutrisi bagi tumbuhan yang akan menghasilkan udara bersih. Melalui udara bersih, itulah air memberikan kesegaran bagi kita. Akan tetapi, saat ini sudah banyak sumber air seperti sungai sudah tercemar oleh limbah-limbah pabrik. Banyak zat kimia yang terkandung dalam air tercemar. Zat-zat kimia tersebut bisa menghilangkan kualitas air. Selanjutnya ada asap kendaraan bermotor. Tidak dapat dipungkiri bahwa manusia untuk mendukung aktivitasnya memerlukan kendaraan, entah kendaraan darat, air, atau udara, sangat membantu manusia untuk melaksanakan kepentingannya, terutama kendaraan bermotor di darat. Contohnya asap knalpot dari kendaraan bermotor yang mengandung zat beracun. Yang tercemar dengan bebas, lambat laun udara tercemar menggeser udara bersih yang kita perlukan. Yang terakhir ada asap sisa pembakaran atau proses produksi. Seiring dengan perkembangan zaman, dibangunlah pabrik-pabrik yang menghasilkan barang-barang untuk memenuhi kebutuhan manusia. Di berbagai daerah sudah disediakan kawasan industri yang jauh dari pemukiman penduduk. Akan tetapi, pada kenyataannya banyak pabrik atau industri rumah tangga yang berada dekat dengan pemukiman penduduk. Bahkan banyak industri rumah tangga yang berada di pemukiman penduduk. Asap dan limbah sisa produksi juga mencemari udara dan air. Dengan sendirinya, udara di sekitar tempat pabrik atau industri rumah tangga itu berdiri tercemar.
Selanjutnya ada cara untuk mendapatkan udara bersih. Yang pertama yaitu menghijaukan lingkungan. Nah, tanaman dapat menyerap gas-gas berbahaya bagi manusia. Tanaman mampu memproduksi oksigen melalui proses fotosintesis. Saat ini memang banyak lahan pertanian atau hutan yang berubah menjadi pemukiman, perkantoran, pertokoan, atau kawasan industri. Akibatnya lahan hijau berkurang. Agar berfungsi, tanaman di lahan pertanian dan hutan tidak hilang, perlu diadakan gerakan penghijauan dengan menanam berbagai tanaman, baik tanaman produktif, peneduh, maupun tanaman hias. Yang kedua, menggalakkan gerakan bebas asap rokok. Nah, asap rokok yang mengandung banyak partikel berbahaya juga menjadi sumber perusak kualitas udara. Untuk mengurangi atau menghilangkan asap rokok, perlu dilakukan gerakan bebas asap rokok. Yang ketiga, yaitu mengupayakan pengurangan emisi atau pembuangan sisa pembakaran, baik asap kebakaran hutan, cerobong asap, maupun dari knalpot kendaraan, merupakan penyumbangan terbesar kotoran udara. Yang keempat, yaitu mengelola sampah dengan baik. Nah, sampah yang dibuang sembarangan, lebih-lebih di sungai, menyebabkan pencemaran. Oleh karena itu, caranya adalah dengan memilah-milih lebih dahulu antara sampah organik dan sampah anorganik. Jika dikelola dengan baik, sampah organik bisa diolah lagi menjadi pupuk. Sampah anorganik ada juga yang bisa diolah lagi, misalnya menjadi barang-barang kerajinan. Dan yang kelima, mengurangi dan menghindari pemakaian gas kimia yang dapat merusak ozon. Nah, banyak nih yang barang rumah tangga yang menggunakan gas proen. Di antaranya adalah kulkas dan pendingin ruangan atau AC, juga berbagai produk kosmetik. Nah, gas proen ini merupakan gas yang dapat bersenyawa dengan gas ozon yang mengakibatkan gas ozon menyusut. Padahal lapisan ozon adalah lapisan di atmosfer yang berperan sebagai filter bagi bumi. Lapisan ozon mampu memantulkan kembali sinar ultraviolet keluar angkasa yang dipancarkan oleh sinar matahari. Sinar ultraviolet yang berlebihan dapat merusak jaringan kulit dan menyebabkan peningkatan suhu udara. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, kita harus pandai-pandai memilih alat-alat rumah tangga yang menggunakan teknologi ramah lingkungan sehingga tidak mencemari lingkungan. Selanjutnya ada cara tubuh mengolah udara bersih. Nah, manusia baru untuk memasukkan udara ke dalam tubuh dan udara mengandung oksigen. Sedangkan oksigen dibutuhkan untuk mendapatkan energi dari makanan dan energi itu menggerakkan semua proses kehidupan yang sangat penting bagi tubuh manusia. Yang selanjutnya ada organ pernapasan manusia. Yang pertama yaitu hidung atau rongga hidung adalah tempat masuknya udara saat kita bernapas. Di dalam hidung terdapat selaput lendir, bulu-bulu hidung, dan ujung saraf pembau serta kloaka. Dan yang kedua ada faring atau teka, adalah percabangan antara saluran pernapasan di bagian depan dengan saluran pencernaan di bagian belakang. Pada faring terdapat klep yang disebut epiglotis. Fungsi epiglotis adalah untuk mengatur perjalanan udara dan makanan pada persimpangan tersebut. Dan yang ketiga ada laring, yaitu terletak di bawah faring atau pangkal tenggorokan. Dalam laring terdapat suatu daerah pembesaran dan pita suara. Pada saat kita berbicara mengendur, apabila udara bergerak melewati pita suara akan menyebabkan getaran. Pita suara laki-laki lebih panjang daripada pita suara perempuan. Yang keempat ada trakea atau batang tenggorokan, merupakan pipa kaku tetapi elastis. Nah, panjang trakea ini lebih kurang 10 cm. Trakea terletak di bagian leher dan sebagian di rongga dada. Dinding trakea dikelilingi cincin tulang rawan dan di bagian dalam rongga bersilia. Yang kelima ada bronkus. Nah, merupakan cabang dari trakea, yaitu bronkus kanan dan bronkus kiri. Bronkus kanan terdiri atas 3 cabang dan kedudukan lebih menurun menuju paru-paru. Bronkus kiri terdiri atas 2 cabang dan kedudukannya sama. Yang keenam ada alveolus, merupakan saluran akhir dari alat pernapasan yang berupa gelembung-gelembung udara. Nah, dinding alveolus tipis, lembab dengan kapiler-kapiler darah. Alveolus terdiri atas satu lapis sel epitelium pipih, dan disinilah darah hampir langsung bersentuhan dengan udara. Yang ketujuh ada fulmo abang. Nah, letaknya di rongga bagian atas
yang dibatasi oleh diafragma. Nah, paru-paru sebelah kanan tersusun di atas 3 belahan, paru-paru kiri tersusun atas 2 belahan, dan paru-paru dibungkus selaput pleura. Selaput pleura rangkap 2. Pleura parientalis terletak di sebelah luar dan pleura discoralis terletak di sebelah dalam. Di antara lapisan pleura terdapat cairan limpa yang berfungsi melindungi paru-paru dari gesekan saat mengembang dan mengempis. Dalam paru-paru terdapat bronchioles dan alveolus. Selanjutnya urutan sistem pernapasan pada manusia. Nah, udara masuk melalui rongga hidung dan disaring kotorannya oleh rambut hidung, kemudian masuk ke faring. Udara dari faring menuju laring, kemudian menuju batang tenggorokan atau trakea. Trakea bercabang dua, yaitu kiri dan kanan, yang disebut bronkus. Udara dari trakea akan masuk ke paru-paru melalui bronkus. Dari bronkus, udara akan menuju bronchiolus, dan udara dari bronchiolus akan masuk ke alveolus. Dan dari alveolus ini akan terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Sekian video dari saya, terima kasih.